Pelaku usaha retail semakin terhimpit situasi pandemi COVID-19. Melemahnya daya beli masyarakat terus menggerus pendapatan peritel. Tidak sedikit para peritel mengaku mau tidak mau melakukan efisiensi hingga menutup banyak gerai untuk sekedar bertahan. Di antara nama-nama peritel yang akan kami ulas pagi ini memang sudah tidak asing lagi didengar dan mungkin Anda juga pernah berbelanja di sana. Kita simak bersama dalam Retail Ambyar terpapar corona berikut ini. Kuartal kedua merupakan periode krusial bagi sektor retail karena ada momentum lebaran yang menyumbang besar bagi penjualan dan laba di sektor ini. Namun sayang sekali untuk tahun ini tak lagi bisa dirasakan untuk kita semua karena adanya pandemi COVID-19 dan juga ada kebijakan PSBB. Berikut kami sampaikan kondisi para peritel tanah air di tengah pandemi pada semester pertama tahun 2020. Pertama, kita lihat di sini ada Ramayana Department Store di mana laba peritel yang utamanya fokus di bidang sandang ini ambles hingga 99% pada semester pertama 2020. Adapun total laba bersih yang tersisa pada periode itu adalah 5,36 miliar rupiah. Padahal di periode yang sama pada tahun lalu, Ramayana mampu meraih 590 miliar rupiah. Nah, sama halnya untuk pendapatan bersih ini juga turun sebesar 57,8% menjadi 1,47 triliun rupiah. Dan rupanya kuartal kedua menjadi penyumbang terbesar bagi penurunan. Setidaknya ini sudah anjlok 77,5% karena ada penutupan di sejumlah gerai. Kemudian di retail kedua yang menjual perkakas rumah tangga ada S Hardware. Nah, kita lihat seberapa besar perubahan pendapatannya. Kita lihat laba bersih S Hardware turun 24% menjadi 360,16 miliar rupiah secara year on year. Adapun kalau kita lihat dalam hitungan tahunan, penjualan bersih ini juga turun 7,8% menjadi 3,65 triliun rupiah. Dan sejauh ini pihak manajemen S Hardware menyebut skenario terbaik adalah pertumbuhan penjualan yang flat. Artinya jangan sampai penjualan ini semakin berkurang. Jadi untuk mencapai hal itu, S Hardware pun melakukan inovasi. Salah satunya adalah menawarkan produk yang ada hubungannya dengan kesehatan dan juga melakukan inovasi digital. Dan berikutnya kita beralih ke retail yang sedikit mirip ya dengan Ramayana. Di sini ada Matahari Department Store di mana kinerja pada 6 bulan pertamanya bukannya untung, malah sampai rugi 357,78 miliar rupiah. Nah, kinerja Matahari terjadi seiring dengan jatuhnya total pendapatan yang mencapai 62% secara year on year. Dan tidak berbeda dengan yang lain juga. Kuartal kedua berdampak serius bagi Matahari. Pada akhirnya Matahari pun melakukan langkah pengurangan biaya dengan cara memperoleh keringanan sewa, kemudian juga menurunkan pengeluaran operasional yang berhasil ditekan sebesar 53,8% pada kuartal kedua. Derita yang dialami oleh retail-retail para korbannya pandemi COVID-19 tidak berhenti di sini saja. Kita akan lanjut di slide berikutnya. Kita lihat ada retail produk elektronik Era Jaya yang mencatatkan penurunan penjualan 6,2% menjadi 14,46 triliun rupiah. Nah, penurunan penjualan mayoritas terjadi pada segmen handphone dan tablet yang merupakan kontribusi terbesarnya Era Jaya. Akan tetapi, jika kita lihat ini di segmen lain seperti penjualan voucher pulsa, kemudian komputer, perangkat elektronik hingga aksesoris, ini untungnya masih bisa tumbuh tipis. Sehingga akhirnya Era Jaya mampu meraih kenaikan laba setidaknya 3,8% menjadi 113,42 miliar. Selanjutnya kita lihat juga ada retail Mitra Adi Perkasa atau MAP yang juga mengalami kerugian bersih yang tidak kalah hebatnya dengan retail-retail lainnya. Nah, MAP ini merugi hingga 407,93 miliar. Sungguh kebalikan dengan periode yang sama di tahun lalu karena MAP mampu meraih laba hingga 499 miliar rupiah. Nah, pendapatan bersih MAP ini juga bahkan turun sangat dalam, 47% menjadi 6,79 triliun rupiah. Selama 8 minggu, lebih dari 60% gerai perusahaan MAP ini tutup dan atas hal ini MAP pun menerapkan strategi efisiensi untuk menjaga arus kas melalui remapping capex di mana biaya operasional berhasil ditekan hingga 17% pada sepanjang semester 1 2020. Dan dapat disimpulkan beberapa pendapatan retail yang kita kenal ini harus rela menerima pil pahit atas anjloknya pendapatan sepanjang paruh pertama. Dengan pelonggaran kebijakan PSBB transisi saat ini, sebenarnya bagaimana sih konsumsi masyarakat yang tentunya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi? Kita akan lihat.
Kunci mendorong pertumbuhan ekonomi satu-satunya adalah konsumsi. Selama masyarakat mau belanja, mau mengeluarkan uang dengan catatan bukan sekedar membeli kebutuhan pokok ya, tapi juga belanja barang tahan lama, maka ekonomi akan tumbuh. Akan tetapi sulitnya saat ini adalah meski PSBB sudah dilonggarkan sejak bulan Juni, kenaikan positif COVID-19 ini justru tidak dapat direm, malahan terus mencetak rekor harian tertinggi. Artinya di sini adalah Anda, kita semua jujur saja belum bisa kembali ke kondisi pra-pandemi. Dan tidak hanya karena perilaku kita saja yang sudah berbeda, tetapi pembatasan juga masih ada di mana-mana. Hal ini bisa kita lihat dari laporan indeks keyakinan konsumen pada bulan Agustus yang masih ada di angka 86,9. Dan jika kita lihat memang sudah sekitar 5 bulan berturut-turut di sini, IKK kita berada di bawah 100 poin. Yang artinya memang ini kalau sudah berangsur pulih, tetapi kalau IKK belum menyentuh 100 berarti masih ada sinyal bahwa konsumen ini belum optimis atau belum pede untuk berbelanja. Nah, berikutnya kita lihat indikator lain yang juga menjadi tolak ukur adalah indeks penjualan real kita yang juga belum kunjung lepas dari kontraksinya. Nah, indeks penjualan real atau IPR bulan Juni ini masih negatif 17,1% secara year on year, meski membaik dari minus terdalam yang terjadi pada bulan Mei sebesar minus 20,6%. Sementara untuk bulan Juli, Bank Indonesia memperkirakan penjualan retail ini akan membaik, namun sayangnya masih terkontraksi di minus 12,3%. Ya, bagaimanapun retail adalah sektor strategis yang juga perlu kita perhatikan. Tidak bisa dipungkiri sektor ini adalah jembatannya antara produsen dan juga konsumen, di mana ada perputaran uang yang mengalir dan berkontribusi untuk ekonomi di sana. Sampai kapankah sektor retail akan terus terbebani? Kita nantikan bersama.